2 dari 3 pencuri besi drainase yang masuk dalam DPO Polsek Sukaramaya Bandar Lampung ditangkap polisi Sabtu malam. Polisi mengawalinya dengan menangkap Dedi di kamar kontrakannya di Sukabumi, Bandar Lampung. Tersangka ditangkap saat sedang memasak di dapur. Pada pengembangan selanjutnya, polisi kemudian menggerebek rumah Aan Soang yang terletak di permukiman padat kampung sawah. Tersangka ditangkap saat tidur di ruang tamu. Sebelum dibawa ke polsek, polisi meminta Aan Soang untuk meminta maaf kepada keluarganya. Rupanya tersangka sudah 2 kali masuk penjara karena mencuri. Kamu apa? Kamu jawab. Viral kan? Kawanan ini telah mencuri besi penutup drainase di 12 TKP, 3 TKP diantaranya di wilayah hukum Polsek Sukaramaya. Besi curiannya itu diangkut dengan motor dan dijual ke penadah. Viral, kemudian kita cari, mereka tidak ada, kemudian beberapa hari baru kita tangkap keberadaan mereka. Barang bukti sudah dijual? Barang bukti sudah ada lagi. Pelaku yang kita tangkapkan ada berapa yang kita tangkap? Yang kita tangkap 2, pelaku sebenarnya 3, 1 masih DPO. Polisi masih memburu seorang teman tersangka berinisial KM. Tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Robi Lastia melaporkan dari Bandar Lampung. Polisi sektor kawasan pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan Jumat pagi menangkap pencuri motor yang baru turun dari kapal Roro. Tersangka berinisial AN. Sekitar 1 jam kemudian temannya berinisial EL juga turut ditangkap. Keduanya naik kapal Roro secara terpisah saat membawa motor yang baru dicurinya milik seorang petugas tambat kapal di Pelabuhan Merak bernama Hasibuan. Motor korban dengan nomor polisi A4043UH raib saat diparkir di depan rumahnya di Bojonegara, Serang, Banten. Oleh tersangka, motor curian akan dibawa ke kampung halaman di Jabung, Lampung Timur. Nah ya tadinya maka mau motor itu kan saya di rumah nih. Memang lagi waktu saya keluar dari rumah nih, mau antar istri ke pasar. Jadi masih minimal jam setengah 3 masih. Setelah 4 nggak ada gitu. Pelarian tersangka terdeteksi polisi Merak, Banten setelah keduanya naik kapal Roro dan akhirnya berkoordinasi dengan polisi di Pelabuhan Bakauheni untuk menangkapnya. Tapi kapal udah berangkat, makanya kita langsung koordinasi ke SKP Bakau, Pak KP Rido, supaya dipantau, ditangkap pelakunya ya. Dan alhamdulillah pelaku juga itu pun 2 kapal, jadi berpisah. Yang satu bawa motor hasil curiannya, yang satu bawa kakinya. Proses penyidikan kedua tersangka ditangani oleh polisi Serang, Banten. Keduanya kemudian digelandang ke kantor KSKP Merak, Banten. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kantor Pos Bandar Lampung kecurian meterai sebanyak 150.000 lembar dengan nilai 1,5 miliar rupiah. Hingga Minggu siang, pencurian masih dalam penyelidikan polisi dan pelakunya belum ditangkap. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana mengatakan pihaknya mendapat kendala menyelidiki kasus tersebut. Pencurian baru dilaporkan oleh pihak kantor pos pada 31 Mei 2022 atau sepekan setelah kejadian. Petunjuk dan barang bukti kejadian sebagian sudah hilang dan sulit ditelusuri. Pada laporannya ke polisi, meterai tersebut hilang saat dalam pengiriman dengan truk box dari Jakarta Timur menuju kantor pos Bandar Lampung. Pencurian baru diketahui saat bongkar muatan truk yang baru tiba di kantor pos Bandar Lampung. Nah ya, barang itu dari Jakarta dibawa ke sini dari Jakarta Timur. Akan tetapi untuk TKP sebenarnya apakah di Bandar Lampung, apakah di kantor pos itu, ataukah di mana kita belum bisa pastikan ya, karena juga sampai sekarang kita belum bisa lihat mobil ekspedisinya seperti apa, kerusakannya seperti apa, kemudian lain-lainnya, tentunya ini
Ya ada, sekarang ada orang yang dicurigain, ya, tapi kita masih memastikan. Sejauh ini, polisi mengaku telah ada yang dicurigai sebagai pelaku, namun masih dalam penyelidikan. Arsadi Saputra dan Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Warga Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji menaikkan intensitas ronda malam. Mereka sedang dihantui teror ketok pintu saat malam hari. Sudah belasan rumah yang disatroni pelaku yang mengetok pintu saat malam hari. Saat pemilik rumah keluar, tidak satu pun ada orang yang akan bertamu. Warga mengatakan pelakunya diduga lebih dari satu orang. Di jam yang sama, teror ketok pintu bisa terjadi di beberapa rumah. Uangnya nyuara ini ketok-ketok. Ya enggak ada suara. Ada teror ketuk-ketuk pintu itu, Pak? Ya, kurang lebih lah minggu-minggu ini lah, Pak. Pokoknya jangka 3 malam ini berturut-turut. Berturut-turut ya? Iya. Itu sosoknya itu seperti apa, Pak? Ya, menurut cerita masyarakat itu sosoknya memakai pakaian putih, pakai cadar. Pakai cadar ya? Pakai cadar. Ini orangnya. Sejauh ini belum ada korban kriminalitas terkait teror ketok pintu. Teror tersebut telah membuat resah dan sudah dilaporkan ke Polres Mesuji. Warga meminta polisi segera menangkap pelakunya. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Udah urut, Mbak. Enggak, dia yang mau bawa duran kok.